Oke, Pak Dewa. Saya Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Dewa, salam Selamat kangen. pagi. Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf Pak. Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa ini Pak Dewa. Bentar. Insya Allah tahun depan Pak Dewa, Joint Degree akan melakukan ini silaturahim ke beberapa universitas di Taiwan untuk mengenalkan diri adanya ini pengelolaan double degree yang baru, ya istilahnya pokoknya setelah almarhum Prof Lilik kan kita belum ada kunjungan resmi lah istilahnya kan begitu. Betul, Bang. Nah, monggo kalau mau diatur nanti sekalian berkunjung ke KSU bareng-bareng kan gitu. Rencana tahun ini apa gimana? Tahun depan, kalau tahun ini sudah tahun ini Pak Panji itu ya. Sudah mepet sekali, jadi kita settingnya mungkin tahun ini ya, tahun depan lagi gitu Pak Panji maksudnya. Ya, tidak berani kami untuk tahun ini sudah mepet sekali Pak Dewa itu loh istilahnya. Protokolnya terlalu ribet itu loh istilahnya. Betul, ya, Pak Panji. Siap, saya ikut aja Pak Panji ya, Pak. Ya. Halo mahasiswa on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa pendidikan vokasi Universitas Brawijaya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita dapat bertemu walaupun dalam kondisi melalui online menggunakan Zoom. Semoga tidak mengurangi semangat dari teman-teman dan Bapak Ibu. Hari ini secara khusus agenda pertemuan hari ini adalah pelepasan mahasiswa pendidikan vokasi Universitas Brawijaya untuk studi lanjut ke Taiwan dalam rangka program 2+I dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2021. Sebelum menginjak ke acara inti, izinkan kami melaporkan bahwasanya pada tahun 2021 ini pendidikan vokasi Universitas Brawijaya ikut serta dalam program 2+I yang diinisiasi oleh Dirjen Pendidikan Vokasi, yang mana sebenarnya program ini sudah berjalan kurang lebih sampai 4 angkatan, dan pada tahun ini kita baru ikut untuk pertama kali di program 2+I. Dan sebagai informasi bahwasanya program 2+I ini juga insya Allah akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dan program 2+I ini memang dikhususkan untuk mahasiswa program Diploma 3 di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, baik itu politeknik maupun di universitas. Sebagai laporan bahwasanya untuk Universitas Brawijaya tahun ini, vokasi Universitas Brawijaya mengirimkan 5 mahasiswa ke Universitas Kunsan University atau KSU di Taiwan untuk program
untuk program studi Information Engineering. Nah, dan untuk mahasiswa vokasi sendiri, kelima mahasiswa berasal dari program studi D3 Diplomatika Teknologi Informasi. Nah, sebagai informasi tambahan bahwasanya besok pada tanggal 7 atau hari Minggu, tepatnya pada esok hari sekitar pukul 2 siang kalau nggak salah, akan teman-teman mahasiswa ini akan berangkat dari Jakarta. Untuk saat ini teman-teman mahasiswa memang masih ada beberapa yang perjalanan ke Jakarta karena semuanya akan bertolak dari Cengkareng dari Jakarta pada pukul siang hari, besok siang hari. Mungkin itu yang dapat kami laporkan dari Bagian Kerjasama Internasional. Untuk selanjutnya nanti adalah sambutan dan juga mungkin pesan untuk para mahasiswa yang akan berangkat besok. Yang pertama kami persilahkan Bapak Insinyur Idewa Madewidya selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi. Dipersilakan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Pendidikan Vokasi, Profesor Dr. Untu Ludwigdo, MSc SE. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari International Office UB. Yang saya hormati adalah Bapak Romi sebagai Wadir 3, Pak Mawardi Wadir 2, dan Bu Ulfah Wadir 1, dan Pak Moko, dan adik-adik mahasiswa yang sudah lulus seleksi penerimaan program 12A ke Taiwan. Jadi pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa bertemu di acara pelepasan pagi hari ini. Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan selamat buat adik-adik mahasiswa semua yang sudah menempuh perjalanan ini yang cukup panjang ya, cukup melelahkan, dan juga mungkin rasa was-was juga ya karena kondisi-kondisi pandemi, dan juga mungkin ada beberapa pengumuman yang masih belum ada kejelasan di awal, namun di beberapa menjelang akhir keberangkatan itu sudah ada penjelasan yang sangat jelas dan sangat pasti, sehingga jadwal keberangkatan itu sudah ditentukan dari Diksi maupun dari teman-teman di Taiwan. Jadi saya nitip ke adik-adik semua, kelima mahasiswa ini, khususnya yang sebagai peserta pertama ya, angkatan pertama dari vokasi UB untuk menempuh studi lanjut program 12I di Taiwan. Saya nitip adik-adik jaga nama baik vokasi, jaga nama baik UB, dan jangan lupa adik-adik jaga nama baik juga Indonesia karena kita melanjutkan studi di negara. Itu yang saya sampaikan. Jadi saya nyikip juga kepada adik-adik semua, salam untuk keluarga. Jadi terima kasih juga atas dukungan keluarga dari adik-adik semua yang sudah memberikan support yang sangat tinggi sehingga program 12E ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan nanti program ini bisa berlanjut untuk adik-adik kelasnya dan menempuh studi yang sesuai yang diharapkan di Taiwan. Dan juga Bapak Ibu, kami juga berharap ini adalah program yang baru pertama kali dan mohon maaf itu baru diikuti dari teman-teman dari Prodi TI. Kedepannya berharap semua Prodi TI nanti kita bisa berperan tidak hanya di Taiwan, namun juga di negara lain dan perguruan tinggi lainnya. Itu pesan dari saya terima kasih adik-adik sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dengan mempersiapkan dengan sesuatu dengan baik. Semoga nanti perkuliahan di sana berjalan dengan lancar dan kembali dengan selamat, sehat, sentosa, dan berkumpul lagi bersama keluarga tercinta di tanah air. Demikian sambutan dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewa.
Berikutnya adalah sambutan dan pesan dari Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Rektor Romi Hermawan. Dipersilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Moko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Direktur Profesor Dr. Undi Ludikto, Pak Dewa, terima kasih Pak Moko yang sudah mempersiapkan. Mohon maaf ini tadi terlambat karena ada ngajar program dokter. Sebentar lagi juga ada. Saya mohon maaf nanti kalau tidak bisa berlanjut. Terima kasih, syukur alhamdulillah hari ini ada kegiatan pelepasan. Saya berharap bahwa dari bidang kemahasiswaan ini merupakan prestasi bagi kita setelah sekian lama berharap bahwa kita ada bagian dari internasionalisasi pencapaian indeks kinerja utama kita, dan merupakan bagian dari arahan Pak Direktur bahwa inline dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi bahwa internasionalisasi bagian dari visi misi pendidikan vokasi. Harapan saya, tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Dewa tadi, harapan besar saya bahwa teman-teman ini semua akan menjadi sukses, dan jangan lupa bahwa teman-teman ini memasukin program ini adalah bagian dari program pendidikan vokasi. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Moko. Pesan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dan mungkin juga pelepasan secara resmi dari Bapak Direktur Pendidikan Vokasi, Profesor Dr. Undi Ludikto. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Terima kasih Pak Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil direktur, alhamdulillah pagi hari ini hadir Wadir 1, Wadir 3. Ini Bu Wadir sedang perjalanan ini untuk mengikuti pelatihan di Jogja ini tampaknya. Dan di tengah kesibukan Pak Wadir 3 ini Sabtu-Sabtu beliau luar biasa ini ngajarnya sampai 4 ini Sabtu. Iya Prof, ampun Prof. Kelas Jakarta Prof. Iya, luar biasa Pak Wadir ganteng ini terus-terusan tidak istirahat. Mudah-mudahan selalu sehat ya, semangat Pak Wadir. Amin, amin, terima kasih Prof. Pak KPS, Pak Dewa, Pak Rahmat Atiat Moko sebagai Koordinator Internasional Relation Office di Vokasi, Pak Panji Dioranto, Mas ganteng kita yang luar biasa ini, sebagai Direktur Pengelola Program Double Degree Lintas Brawijaya. Kemudian, mohon maaf kalau ada yang lain yang belum saya sebut, tidak lupa para alumni ya, alumni D3. Alumni atau masih mahasiswa ini Pak Dewa? Sudah alumni sekarang ya? Alumni Prof. Para alumni dari program D3 TI ya, yang menjadi duta Indonesia dalam rangka melaksanakan program 2NI di Taiwan, khususnya di KSU ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Moko, Pak Dewa, dan Pak Wadir 3, bahwa ini pertama kali Vokasi UB berpartisipasi dalam kegiatan internasional yang seperti ini. Ya, kemarin saya bertemu dengan beberapa direktur dari Politeknik, gitu ya, itu memang di mereka sudah berjalan cukup lama gitu ya. Seperti Polinema sudah tahun yang keempat kalau saya tidak salah itu, dan jumlahnya cukup banyak gitu ya. Namun karena memang keterbukaan program seperti ini ke universitas dan institut penyelenggara pendidikan vokasi juga belum begitu lama gitu ya. Maka kesertaan dari teman-teman di pendidikan tinggi vokasi yang lain di luar Politeknik itu juga belum sangat masif terjadi. Dan karena itu saudara-saudara yang mengawali gitu ya, berlima ini ya, mengawali
misi yang luar biasa dari pendidikan vokasi UB, ya, untuk menunjukkan kualifikasi pendidikan vokasi UB yang sangat luar biasa dan punya talenta luar biasa untuk Indonesia. Nah, ini yang menjadi harapan saya, mudah-mudahan saudara-saudara berlima nanti betul-betul dapat menunjukkan kinerja terbaik ya selama menempuh pendidikan di Taiwan. Saudara-saudara, saya yakin sudah tahu gitu ya bahwa di Taiwan nanti saudara tidak sendiri, artinya tidak hanya berlima gitu kan. Ya, insya Allah teman-teman saudara gitu ya itu juga relatif banyak di sana ya dari perguruan tinggi yang lain. Ya, pun demikian gitu ya, saudara-saudara kita dari berbagai latar belakang ya di Taiwan juga relatif banyak, sehingga jangan khawatir saudara-saudara sendirian. Ya, kalau yang suka Indomie gitu ya, nah, insya Allah di Taiwan sudah banyak sekarang gitu ya Indomie. Ya, cuma mungkin harganya yang beda gitu ya. Harganya yang beda gitu ya. Tetapi saudara nanti kan dapat uang saku dengan uang saku seharga di sana gitu ya, sehingga cocoklah untuk apa itu mengobati kerinduan saudara akan Indomie gitu ya. Saudara sekarang kan terbiasa pagi sore malam makannya kan Indomie gitu ya. Di sana nanti makannya makanan Taiwan ya atau Chinese food gitu ya. Oke. Nah, tapi saya yakin saudara-saudara gitu ya, daya survival saudara itu sangat kuat. Bisa jadi saudara nanti membuat lodeh sendiri gitu ya, membuat apa itu lauk ala Indonesia sendiri gitu ya. Nah, coba saudara nanti juga cari komunikasi yang jualan tempe di mana, saya juga belum tahu ya kalau jualan tempe. Nah, ada di mana gitu ya. Tapi sangat mungkin saudara-saudara ya, karena di sana yang saya tahu juga ada beberapa orang Indonesia yang sudah menikah dengan orang Taiwan misalnya gitu ya, itu kemudian memproduksi makanan-makanan Indonesia gitu. Nah, itu coba nanti saudara telusur. Itu biasanya menjadi persoalan besar bagi kita orang Indonesia ketika apa itu tinggal cukup lama di luar negeri. Ya, saya yakin saudara adalah orang-orang yang sudah bersiap dengan kondisi itu, dan selama 3 tahun saudara, ya 3 tahun ya programnya ya Pak, 3 tahun di sana, saudara akan menikmati indahnya Taiwan, ya, kemudian keramah tamahan orang-orang Taiwan, saya kira gitu ya, dan juga suasana yang apa itu tentu saja gitu ya, itu agak berbeda dengan di Jawa, dan apapun itu akan menjadi pengalaman berharga saudara ya, untuk kelak menjadikan diri kalian gitu ya, diri kalian adalah manusia-manusia dewasa yang akan dapat berkontribusi buat keluarga saudara dan juga buat bangsa dan peradaban ya. Dan saya meyakini keberangkatan saudara kalau dalam perspektif Islam gitu ya, itu adalah jihad gitu ya. Jadi saudara ini berangkat di dalam medan jihad. Ya, mengapa orang yang menuntut ilmu itu gitu ya, itu adalah para pejuang, para fisabilillah gitu ya. Nah, sehingga saudara-saudara niatkan bismillah untuk semata-mata mencari keridhaan Tuhan gitu ya. Insya Allah kalau itu akan dimudahkan apapun yang akan saudara hadapi. Dan tolong jaga terus nanti gitu ya, berkala komunikasi dengan Pak Moko ya sebagai koordinator AIRO di vokasi setidaknya, dan kemudian sharing pengalaman juga perlu saudara lakukan. Kemudian saudara-saudara di forum ini juga perlu saya sampaikan, insya Allah tentunya ini bukan yang terakhir dari program di kementerian yang akan dilakukan dalam rangka internasionalisasi. Kemarin saya hadir dalam penandatanganan konsorsium internasionalisasi perguruan tinggi vokasi, ya saudara-saudara. Itu akan banyak lagi program-program ke depan gitu ya, yang akan mengakselerasi peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan pendidikan vokasi. Ya, mulai tahun ini juga sudah mulai ada gitu ya, tapi kita belum kebagian itu yang ke Hongaria misalnya. Itu ada 50-an
mahasiswa Indonesia yang sebentar lagi menjadi alumni itu akan ke Hungaria untuk magang. Itu ada di sana. Nah, ini juga sedang digarap gitu ya untuk kerjasama dengan Jerman dan Belanda, itu untuk juga dapat mengirimkan pola yang seperti ini, saudara-saudara, atau pola yang lain yang memungkinkan dalam rangka studi lanjut mahasiswa S3 ataupun juga gitu ya, itu program magang ya untuk mahasiswa di sarjana terapan. Nah, ini hal-hal yang saya kira patut kita apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah ya, kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang luar biasa mengakselerasi pengembangan orang-orang hebat di pendidikan vokasi sebagaimana saudara-saudara yang ada di sini. Ya, kita ya pendidikan vokasi UB tentu saja akan berusaha terus untuk meningkatkan kualitasnya dan juga baiknya reputasi. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan sebagaimana ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu insya Allah akan kita sambut dengan sangat baik, yang akan melengkapi insya Allah kesuksesan saudara-saudara yang saat ini mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Taiwan. Tentu nanti hal-hal yang lain gitu ya, itu akan terus kita komunikasikan melalui berbagai media, dan nanti dalam kesempatan saudara di tengah-tengah kesibukan saudara belajar dan mungkin magang di industri, sempatkan sekali-kali gitu ya, itu lihat websitenya vokasi ya. Nah, dari sana mungkin nanti saudara atau IG ya gitu ya, saudara dapat berbagi juga gitu ya, kemudian memberikan masukan kepada kami sebagai pengelola pendidikan vokasi untuk hal yang lebih baik ke depan. Kita bangun bersama-sama pendidikan vokasi UB sehingga menjadi institusi yang memiliki reputasi tinggi dengan alumninya yang luar biasa. Saya kira itu yang sementara ini dapat saya sampaikan. Utama saya sampaikan selamat kepada kalian semua. Ini tidak semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan seperti saudara. Ya, ya paling tidak gitu ya. Saudara adalah anak-anak yang terpilih. Ya, dalam fase kehidupan saudara mendapatkan kesempatan dari negara untuk belajar ke sana. Ya, saudara menjadi kebanggaan orang tua saudara dan tentu kebanggaan kami sebagai pengelola pendidikan vokasi. Buktikan bahwa kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang tahan banting gitu ya, dan memiliki kecakapan diri yang sangat baik. Kesulitan bukan untuk dihindari, ya, bukan untuk diabaikan, tetapi realitas yang harus dihadapi dan kemudian dipecahkan. Ya, kalian saya yakini bisa melakukan itu, dan disitulah kemudian akan mengantarkan saudara pada kesuksesan. Selalulah mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mohon kepada Allah SWT, agar apa yang saudara lakukan mendapatkan ridhonya. Dan sebelum itu juga, sekali lagi, besok atau nanti, atau sekarang, belum keberangkatan ke Taiwan, itu saudara minta doa kepada orang tua saudara, minta restu kepada orang tua saudara. Ya, itu adalah hal yang sangat fundamental menurut saya dan sangat substansi untuk kehidupan saudara. Insya Allah aral yang melintang akan dapat saudara atasi, akan saudara dapat singkirkan itu. Terima kasih kepada semuanya, ya, Bu Wadir, Pak Wadir, Pak Panji, dan Pak Sony ya dari IO yang luar biasa membackup kami dalam belajar mengelola seperti ini. Pak Dewa, Pak Rahmat Adriat Moko gitu ya, yang luar biasa gitu ya, berupaya untuk meloloskan sebanyak mungkin orang sebenarnya gitu ya dari mahasiswa kita ya, untuk berpartisipasi pada kegiatan seperti ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan selalu mohon keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT, saudara-saudara, kami
persilahkan untuk berangkat gitu ya, dan segala doa kami, restu kami, dan harapan kami. Ya, insya Allah saudara-saudara menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Terima kasih. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Binti. Berikutnya sambutan dari Ketua Double Degree, Bapak Panji, Bapak Dr. Panji Dioranto. Kami persilakan Bapak. Oke, mungkin Pak Panji kayaknya 2 acara ya. Oke, 2 acara. Berikutnya adalah perwakilan mahasiswa, pesan dari perwakilan mahasiswa. Saudara Lutfi Goldiansah Kusuma Jadi dipersilakan untuk memberikan pesan mewakili teman-temannya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen semuanya. Jadi saya Lutfi mewakili teman-teman yang akan berangkat ke Taiwan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan ilmu bagi kami semua hingga pada akhirnya kami dapat kesempatan yang sangat langka ini untuk berlanjut di Kunshan University Taiwan. Jadi kalau boleh saya mengutip dari cerita, ini cerita dari gimana majunya Sony pada waktu itu di Jepang. Jadi waktu itu tuh pas setelah tahun kedua, Jepang tuh terkenal dengan barang murah dan KW-nya. Jadi waktu itu anak dari pendiri Jepang, pendiri Sony Jepang, yaitu Akio Morita, yang menjabat sebagai CEO. Nah, dan dia itu memasang misi, di mana misinya itu membuat Jepang terkenal akan barang yang berkualitas. Dan jauh dari itu, akhirnya Jepang pun terkenal barang berkualitasnya Sony, contohnya seperti Walkman, atau kamera dari Fujifilm, dan banyak lainnya. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di sini itu, jadi kita itu memasang misi, yaitu memasang misi yang lebih besar dari sekedar usaha Sony sendiri. Dan maksud saya mengutip cerita tersebut adalah saya berharap vokasi Brawijaya ini dapat menjadi tombak majunya pendidikan vokasi di Indonesia, di mana nantinya pembuat musik itu terkenal oleh praktisi ahlinya. Jadi saya berharap sekali ke depannya itu Indonesia tidak perlu mengimpor orang misalkan dari India atau dari mana untuk melakukan hal-hal yang memerlukan tenaga ahli di Indonesia, karena praktik itu masih banyak sekali terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Mungkin kalau boleh saya kasih contoh itu di Pertamina, untuk melakukan pengelasan bawah laut menggunakan robot itu kita masih mengimpor orang dari India. Jadi seperti itu. Padahal di Indonesia hanya kurang fasilitas saja. Jadi semoga Indonesia ini bisa seperti itu. Jadi terkenal kita dapat mengirim banyak sekali tenaga-tenaga ahli ke luar negeri, bukan lagi mengimpor atau mengekspor tenaga ahli dari Indonesia. Terus mungkin masukan dari saya untuk vokasi, kalau dari pengalaman saya dari vokasi itu pendidikan bahasa Inggris hanya dapat di semester pertama dan kedua. Mungkin masukan saya itu bisa diperkuat dari tahun pertama sampai tahun akhir. Soalnya jujur aja untuk kemajuan industri sekarang itu untuk bersaing itu sangat diperlukan bahasa Inggris. Nah, jadi saya harap dengan diperkuatnya mata kuliah bahasa Inggris ini akan jadi langkah awal bagi teman-teman yang lain yang mungkin ada tingkat-tingkat lain yang nanti lulus dapat bersaing di industri seperti itu. Mungkin dari saya juga gak banyak, mungkin cukup aja harapan dan usaha saya. Saya mewakili teman-teman semua ingin minta maaf bila ada tindakan kami yang dirasa kurang berkenan oleh Bapak Ibu sekalian selama kami menuntut ilmu di vokasi Universitas Brawijaya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu dosen vokasi yang telah dan ilmu bimbing kami dengan baik. Saya juga ingin terima kasih kepada Pak Muko dan Pak Made dan yang lainnya karena udah bimbing kami, mengumpulkan kami untuk ngejar-ngejar pendidikan ke Taiwan ini. Banyak sekali requirement yang kami butuhkan, seperti mengejar ijazah, tantangan segala sebagainya, wisuda, seperti itu. Mungkin segitu. Saya Lutfi Goldiansyah Kusmajadi, mewakili teman-teman, mohon izin pamit dari Vokasi Brawijaya. Bila ada kesalahan ucapan saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Lutfi, mewakili teman-teman. Berikutnya saya persilakan Bapak Dr. Panji Dioranto untuk memberikan wejangan mungkin Pak dan pesan untuk teman-teman yang akan berangkat besok hari. Persilakan Pak Panji. Terima kasih Pak Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Vokasi Prof. Unti, begitu juga para wakil direktur program vokasi. Saya lihat tadi di chat ada Ibu Ulfa, Bapak Romi, ya, dan juga Ketua Program Studi Bapak Dewa, dan tentunya Pak Moko sebagai Aero Vokasi. Dan secara khusus dan yang membanggakan tentunya adik-adik, saya bingung ini menyebutnya mahasiswa atau alumni ini. Dari mahasiswa atau alumni vokasi yang alhamdulillah melalui perjuangan yang berat telah sukses untuk menjalani program 2NI ya di Taiwan. Kami tidak banyak memberikan wejangan karena saya khawatir nanti membebani ya, karena nanti langkah pertama karantina itu mungkin juga akan menjadi pengalaman baru bagi para adik-adik ya, kurang lebih 2 minggu ya. Itu tentunya menjadi wejangan pertama, taati peraturan karantina. Karena saya mendengar betul Taiwan mempunyai protokoler yang sangat ketat, sangat disiplin, di mana kalau sampai ada sedikit pelanggaran mungkin konsekuensinya berat dibandingkan kalau pelanggaran di Indonesia. Jadi jangan sampai mengikuti artis Indonesia yang melarikan diri dari karantina itu ya, guyonannya seperti itu ya. Jadi tolong 2 minggu taati betul. Kalau memang harus di kamar, ya betul-betul di kamar. Jangan sekali-kali keluar tanpa ada izin ya gitu. Tapi insya Allah pihak hotel akan memfasilitasi semua kebutuhan sehingga hidup di kamar pun insya Allah juga tetap akan sehat. Itu yang pertama karena ini jangka pendek. Kemudian yang kedua untuk jangka panjang kepada adik-adik, kami berharap peran dari adik-adik di 2 tempat, saya menyebutnya 2 tempat, yaitu di Kunsen University sebagai mahasiswa, dan nantinya insya Allah akan menjadi employment, menjadi ketenaga kerjaan di industri yang insya Allah mungkin 1 tahun yang akan datang akan ditempati. Nah 2 tempat inilah kami harapkan adik-adik tidak melupakan program vokasi. Nah itu yang paling penting. Alma mater adik-adik selama menjadi mahasiswa Kunsen, posisi adik-adik menjadi sangat penting untuk ikut pengembangan vokasi dalam arti komunikasi dengan pimpinan, dengan para dosen, dan juga adik-adik yang lain agar sinergitas dan aktivitas dengan Kunsen tidak sebatas hanya 2NI. Bisa jadi nanti atas peran adik-adik untuk memperkenalkan para dosen-dosen vokasi dengan para dosen-dosen Kunsen itu menjadikan hubungan semakin erat. Bisa jadi nanti akan ada pertukaran dosen yang dari dosen vokasi ke Kunsen, dari Kunsen ke vokasi dan sebagainya. Begitu juga dengan adik-adik mahasiswa. Maksudnya adik-adik mahasiswa itu adalah adik-adik angkatan. Juga nanti harapannya ada student mobility. Tidak lepas dari peran dari para adik-adik yang berada di Kunsen langsung. Sehingga dalam hal itu tolong sambil belajar mengingat bahwa adik-adik menjadi salah satu jembatan ya untuk memperluas kerjasama dengan Kunsen.
Tolong, itu pesan kedua saya yang sangat betul-betul kita harapkan ya. Kita tunggu partisipasi adik-adik menjadi jembatan untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan internasional antara vokasi dengan kunsen. Kemudian nantinya juga sama di bidang industri ya. Seberapa berat nanti pekerjaan yang akan diterima di industri atau mungkin kalau bahasa saya pabrik, tolong diupayakan bisa menjadi jembatan juga antara industri tempat bekerja dengan vokasi ya. Harapannya nanti akan ada mobilitas baik dari pimpinan industri bisa menjadi kuliah jadi dosen tamu di vokasi, begitu juga dosen dan mahasiswa vokasi ada kesempatan kunjungan, ada kesempatan magang ya di tempat adik-adik nanti bekerja. Karena bagaimanapun juga dengan adanya jembatan yang akan dilakukan oleh adik-adik itu akan mempermudah proses-proses daripada implementasi kerjasama secara internasional. Terakhir sebagai penutup, kami atas nama Universitas Brawijaya kembali lagi menyampaikan selamat dan sukses kepada adik-adik di dalam program 2IN. Jaga diri, jaga alma mater, agar semua perjalanan studi dapat berjalan lancar sehingga dapat meraih gelar sarjana dari Universitas Taiwan. Kemudian yang kedua, atas nama Universitas Brawijaya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan program vokasi atas dukungan penuh yang diberikan kepada mahasiswa sehingga berhasil di dalam menjalani 2IN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Panji Ranto selaku Ketua Program Produktif Universitas Brawijaya. Alhamdulillah semua agenda hari ini telah terlewati. Barangkali masih ada tambahan dari Bapak Ibu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Oke, Prof. Undi. Ya, pendek aja. Mudah-mudahan tahun depan ketika sudah tidak ada karantina dan sebagainya itu, gitu ya, kita juga bisa monitor teman-teman langsung ke Kunsan barangkali ya. Kita berharap demikian karena juga kita ingin mendekatkan Kunsan dengan vokasi. Ya, kita berharap juga lebih erat dan nanti adik-adik juga sebagai duta kami agar vokasi UB dengan Kunsan itu lebih dekat. Ya, melalui pintu Dikti ini mudah-mudahan adiksi, mudah-mudahan nanti bisa lebih erat. Kemudian adik-adik di Kunsan di Tainan. Ya, saudara kan sering lihat masakan khas Tainan kan begitulah. Saudara-saudara ada di sana. Kayaknya itu menyenangkan begitu ya. Mudah-mudahan saudara juga belajar hal-hal positif di sana untuk kelak kita bawa ke Indonesia. Itu aja yang saya sampaikan sebagai tambahan Pak Moko. Matur nuwun dan selamat jalan. Bismillah. Sukses selalu. Terima kasih Prof. Baik, seluruh agenda sudah kita lakukan hari ini. Mungkin terakhir dari saya nanti teman-teman bantuan dari Dirjen Vokasi nanti terima kasih. Bisa disalurkan ketika teman-teman sudah sampai di sana. Jadi nanti insya Allah nanti minggu depan insya Allah akan kami urus ya teman-teman. Ya. Oke, alhamdulillah seluruh agenda pelepasan mahasiswa pendidikan vokasi untuk studi lanjut ke Taiwan dalam program 2+I sudah kita laksanakan. Semoga teman-teman dalam perjalanannya besok mendapatkan kelancaran dan sukses untuk studinya, dan jangan lupa untuk selalu berkomunikasi nanti dengan kami ya, bisa lewat saya nanti. Terima kasih Bapak Direktur dan Bapak Wakil Direktur serta Bapak Panji atas kehadiran hari ini. Acara kita sudah foto belum Pak? Sudah foto belum? Oh, J. Picture. Ya, untuk sesi terakhir mungkin bisa sambil on cam ya, saya capture. Bu Wadir, Pak Wadir juga untuk Pak Romi dapat ambil bisa on cam nggak Pak? Ya, beliau ngajar. Bismillah, Pak Moko. Sampun, Bro. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.